Kalau kita membaca Injil Matius pasal 18 ayat 20, yang dituliskan demikian firman Tuhan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini tidak bisa dilepaskan atau berdiri sendiri, karena konteks pada ayat ini ada pada ayat-ayat sebelumnya. Yang pertama, ini adalah konteks di mana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, suatu pengajaran yang sangat eksklusif untuk murid-muridnya. Seperti yang dituliskan dalam pasal 18 ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya. Jadi ada banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh murid-murid, lalu Tuhan Yesus memberikan pengajaran melalui pertanyaan itu. Dan ia memberikan sebuah pengajaran khusus berkaitan dengan kasus yang mungkin terjadi. Terutama di ayat 15 sampai 20 ini, kasus yang ditampilkan di sini adalah ada saudara seiman yang berbuat dosa. Itu sebabnya dimulai dari kata apabila. Jadi kata apabila adalah pengandaian kalau terjadi dalam sebuah persekutuan orang percaya, ada di antara orang percaya atau ada di antara saudara-saudara yang berkumpul dalam satu komunitas itu berbuat dosa. Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya langkah-langkah yang praktis dan strategis untuk mencoba menyelesaikan persoalan perbuatan dosa orang itu. Yang pertama dimulai dari upaya untuk menegurnya dengan secara pribadi di bawah 4 mata. Jadi orang tersebut ditegur, diberi nasihat, kalau bertobat, kembali kepada hidup yang benar, dan tentu tiap orang juga memerlukan teguran, nasihat yang baik. Kalau kita bersaudara ya berarti ada teguran atau nasihat yang baik. Itu yang penting, yang perlu menjadi dukungan. Yang kedua, kalau ternyata orang yang ditegur itu tidak mau juga bertobat, tidak mau mendengar, menganggap angin lalu saja, tapi perbuatan dosanya makin menjadi-jadi, mungkin jadi merusak tatanan komunitas dari orang percaya. Lalu dipanggil lagi saksi yang lain untuk memberikan sebuah teguran yang lebih keras. Namun kalau tidak mau juga bertobat dan tidak mau juga diubah hatinya, karena keputusan ada pada orang yang berdosa itu, pada orang yang melakukan dosa itu, maka diperhadapkan kepada jemaat. Tentu ini adalah cara terakhir di dalam memberi disiplin pada konteks persekutuan. Dan ini penting karena ini berkaitan bukan hanya pada diri si orang yang berdosa atau teman dan saudaranya, tapi ini berkaitan dengan jemaat, pertumbuhan jemaat. Lalu akhirnya jemaat memberikan nasihat, memberikan sebuah pernyataan, tetapi tetap ia tidak mau bertobat, maka ia diberi keputusan, didisiplinkan oleh jemaat, oleh gereja, atau oleh orang-orang percaya untuk kembali diperserahkan kepada Tuhan. Nah, dalam konteks seperti itulah, kalau kita tidak lagi mengerti apa yang harus dilakukan, jadi teguran 4 mata, teguran dari banyak saksi yang lain, teguran kepada jemaat, ternyata pendisiplinan, penggembalaan yang dilakukan itu tidak digubris tapi makin menjadi-jadi berbuat dosa. Pada momen-momen seperti itu tentu ada doa yang disampaikan, dan di sini kepada murid-muridnya Tuhan Yesus katakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi minta kepada Bapa, dituntun, diarahkan untuk minta kepada Bapa. Bagaimana keputusannya, hikmatnya dalam hal kasus pendisiplinan seseorang yang melakukan perbuatan dosa yang mencemarkan banyak orang. Lalu di ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tentu ini untuk menggambarkan kemahahadiran Tuhan. Jadi kalau kita merujuk kepada kemahahadiran Tuhan, maka Bapa
anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus itu maha hadir. Saat kita berdoa, saat kita bersekutu, maka yang hadir bukan hanya Roh Kudus, juga Tuhan Yesus Kristus, juga Bapa. Karena maha hadir. Maha hadir itu melintasi, melampaui, berkuasa atas ruang dan waktu. Tidak ada ruang dan waktu yang membatasi atau yang menghalangi atau yang menghambat kehadirannya. Itu kemahahadiran. Jadi saat kita meminta kepada Bapa, sebenarnya saat itu Bapa hadir dalam nama Yesus Kristus karena Dia pengantara. Jadi kalau dalam hal ini kita harus paham betul apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Bahwa Tuhan Yesus anak yang tunggal bukan hanya pengantara penciptaan, providensia, juga penebusan, juga pengantara bagi orang percaya untuk beribadah percaya kepada Allah Bapa. Namun kepengantaraan Kristus, kita dengan Kristus, kita dengan Bapa melalui Kristus, semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi di sini Roh Kudus yang menerapkan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa. Jadi di sini ada 3 pribadi. Saya sebagai orang percaya berdoa kepada Bapa melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal, satu-satunya pengantara. Dan yang mengerjakan itu, yang menarik itu, yang mempersekutukan saya dengan sang mediator, sang pengantara itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang menyatukan saya, yang disebut persekutuan mistis saya dengan Kristus itu dikerjakan, dilaksanakan, dinyatakan oleh Roh Kudus. Dan dengan persekutuan saya dengan Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu, maka saya dipersekutukan juga oleh Kristus kepada Bapa. Jadi persekutuan saya dengan Kristus dinyatakan lagi dengan Bapa, maka persekutuan saya orang percaya, kita umatnya itu disatukan dalam persekutuan Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan dalam persekutuan Bapa, Anak, Roh Kudus itulah kita mengerti apa namanya persekutuan mistis. Karena di dalam ayat 19 dikatakan, Bapakku yang di surga mengabulkan. Berarti Bapa di surga mengabulkan, Yesus Kristus namanya sebagai pengantara agar kita bisa sampai kepada Bapa, dan yang mengerjakan itu adalah Roh Kudus. Jadi kita orang percaya mengambil bagian di dalam kesatuan Kristus dengan Bapa karena kita dipersatukan dengan Kristus anaknya yang tunggal. Tanpa karya Roh Kudus mempersatukan dan mempersekutukan kita dengan Kristus, maka nama Yesus itu tidak terjadi dalam hidup kita. Dan kalau dalam namanya, maka kita bisa bersekutu dengan Allah dengan panggilan Bapa. Ini persekutuan, persatuan mistis. Namun apa hubungannya ayat 19-20 dengan kasus pendisiplinan terhadap orang berdosa di ayat 15 sampai di ayat 18? Hubungan yang pertama adalah tentunya setiap orang menegur orang lain yang berdosa untuk dapat mengalami pembaharuan. Kita membutuhkan hikmat, membutuhkan kuasa, membutuhkan kekuatan. Kalau kita mengambil satu keputusan dan keputusan itu adalah berkaitan dengan kebenaran, keadilan, dan kesucian untuk memberikan teguran, nasihat agar orang berdosa, agar yang ada di antara kita yang berdosa itu kembali, maka keputusan kita itu menjadi keputusan yang bersifat ilahi. Itu sebabnya dikatakan bahwa apa yang kamu ikat di surga akan kamu lepaskan di dunia ini, dan akan terlepas, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Berarti ada relasi antara kita di dunia dengan di surga itu dapat terjadi karena persekutuan kita dengan Kristus, dan persekutuan dengan Kristus hanya mungkin terjadi karena kita disatukan oleh Roh Kudus dengan Kristus. Dan ketika kita disatukan dengan Kristus oleh Roh Kudus, maka kita disatukan oleh Kristus dengan Bapa, dan di dalam nama itulah maka kita mendapatkan hikmat, bijaksana, kekuatan untuk menegur,
memberi disiplin, memberikan pengertian-pengertian agar orang yang berdosa itu, saudara kita yang berdosa itu kembali kepadanya. Kalaupun sudah dinyatakan tahapan-tahapan yang diberikan Tuhan secara pengelolaan pelayanan penggembalaan, tetapi orang itu tidak mau bertobat, maka kita serahkan sama Tuhan, maka terlepas keputusan itu, Tuhanlah yang menetapkan apakah orang tersebut sebenarnya orang pilihan atau tidak. Jadi di ayat 20 dan ayat 19, khususnya ayat 20, tidak ada kaitannya dengan konsep bahwa ini adalah bicara tentang Roh Kudus saja. Tidak, justru di sini bicara Bapa, bicara Roh Kudus, dan bicara tentang Yesus. Nah, siapa yang menarik kita kepada Kristus? Roh Kudus. Siapa yang menarik kita kepada Bapa? Kristus. Ini hal yang sangat penting di dalam konteks kita mengenal Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi siapa yang menarik saya, orang percaya di seluruh dunia, di sepanjang abad, menarik kita, membawa kita, mengembalikan kita kepada Kristus, Roh Kudus. Karena Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan Penebus yang menebus kita dengan nyawanya, dengan darahnya. Dan siapa yang membawa kita kepada Bapa? Kristus. Karena melalui Kristus kita dibenarkan, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, dan kita mendapatkan status sebagai orang-orang yang dibenarkan dan dikuduskan. Dalam konteks seperti ini kita bisa melihat urutan bagaimana Roh Kudus bekerja, Kristus bekerja, Bapa bekerja. Bapa mengutus anaknya, dan semua karya penebusan anak diterapkan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus membawa kita kepada Kristus yang sudah menyelamatkan umatnya, sehingga kita dipersatukan kepada Bapa yang kita sapa dengan Bapa karena Dia telah menjadikan kita anak-anaknya. Jadi kesatuan mistis, keutuhan dari apa yang dinyatakan dalam Alkitab, secara progresif kita mengerti dengan baik. Kiranya jawaban ini menolong untuk setiap persoalan-persoalan di dalam kita mendisiplin seseorang agar orang tersebut kembali kepada Tuhan, dan agar apa yang kita nasihati itu juga mempunyai power, kekuatan, kuasa, dan otoritas yang datangnya dari Tuhan. Sehingga benar-benar nama Tuhan yang dipermuliakan. Kiranya penjelasan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.